Apa kabar semuanya? Ivan di sini dan hari ini kita akan membahas salah satu solusi CRM yang paling populer di pasaran, yaitu HubSpot. HubSpot memiliki banyak rencana yang ditawarkan di berbagai hub, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga operasi. Jadi hari ini kita akan melakukan tutorial langkah demi langkah untuk melihat bagaimana HubSpot bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kamu. Mari kita langsung saja masuk ke dalamnya. Karena ini adalah tutorial langkah demi langkah, jika kamu ingin mengikuti, akan ada link di deskripsi yang bisa kamu klik untuk mendapatkan percobaan gratis dari platform ini. Seperti yang kamu lihat di sini, CRM akan menjadi pusat dari semua aktivitas, dan akan ada berbagai hub yang terhubung dengannya. Setiap hub akan memiliki fungsinya masing-masing, mulai dari pemasaran, penjualan, layanan, hingga konten, dan seterusnya. Tujuan dari ini adalah untuk menjaga semuanya dalam satu tempat, sehingga semua orang memiliki visibilitas penuh tentang apa yang sedang terjadi. Ketika kamu mengetahui apa yang sebenarnya mendorong prospek ke bisnismu, kita bisa menarik data itu ke dalam CRM kita. Jadi tujuan utama platform ini adalah untuk melacak seluruh perjalanan pelanggan. Jika kamu adalah pemilik bisnis atau pengusaha, memiliki informasi mengenai pelanggan seperti itu akan sangat penting. Dan disinilah HubSpot berperan. Kamu bisa melacak aktivitas seseorang yang belum pernah berinteraksi dengan merek kamu sebelumnya, mulai dari mereka yang anonim dan belum pernah menghubungi situs web kamu, hingga mereka menjadi prospek dan kemudian menjadi promotor merek kamu. Inti dari platform ini adalah untuk menyimpan sebanyak mungkin informasi mengenai prospek kita, seperti warna favorit mereka, aktivitas favorit, dan kapan kita menghubungi mereka, sehingga kita bisa mempersonalisasi pendekatan kita. Ini akan menjadi kunci dalam strategi kita, karena zaman di mana kita bisa mengirim email acak sudah berlalu. Di era sekarang, kita perlu melakukan yang terbaik untuk menonjol dari pesaing kita, dan personalisasi akan menjadi faktor kunci di balik usaha kita. Jadi ketika kita siap untuk mendaftar, berikut adalah prosesnya. Setelah kita mengklik link di deskripsi, itu akan membawa kita ke halaman ini. Dan yang perlu kita lakukan adalah memulai secara gratis. Silahkan masukkan email yang ingin kamu daftarkan. Dan setelah itu terverifikasi, kita hanya perlu mengatur kata sandi serta nama depan dan nama belakang kita. Sekarang, HubSpot akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kamu. Dan itu akan membantu kamu dalam pengaturan platform. Aku sudah menggunakan perangkat lunak sebelumnya. Aku tahu masalah apa yang ingin aku selesaikan. Misalnya, kita berada di industri retail. Tapi sekali lagi, ada banyak industri berbeda yang bisa menggunakan HubSpot. Kita akan menjadi pemilik. Dan nama perusahaan kita adalah Test Company. Ini akan menjadi hanya aku untuk saat ini, dan situs web kita adalah myfirstwebsite.com. Sementara HubSpot mengatur semuanya untuk kita, setiap kasus akan sedikit berbeda. Jadi ada beberapa pilihan template yang bisa membantu kamu mengatur platform, mulai dari penjualan, pemasaran, hingga layanan pelanggan. Karena mereka adalah hub yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda. Namun aku sarankan untuk mengaturnya secara manual agar kamu bisa menyesuaikannya sesuai keinginan kamu. Mari kita atur secara manual, tambahkan kotak nanti. Dan jika kamu mau, kamu selalu bisa menambahkan rekan tim kamu di sini juga. Serta kita siap untuk menggunakan HubSpot. Jadi, kita sudah membahas teori, tapi bagaimana cara kerjanya? Di sini, di sisi kiri, akan ada bilah navigasi dengan semua opsi berbeda untuk kita. Tempat di mana kamu akan menghabiskan sebagian besar waktu adalah di bagian CRM. Di sini, dalam kontak, catatan perusahaan, dan catatan kesepakatan. Ini adalah tempat di mana kamu akan berinteraksi dengan klien kamu. Sekarang, aku sudah membuka catatan perusahaan untuk kita. Jadi mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Seperti yang kamu lihat di sini, kita memiliki nama perusahaan yang kosong. Dan tentu saja, kamu bisa memodifikasi ini ketika kamu memasukkan perusahaan kamu. Di sisi kiri akan ada informasi mengenai perusahaan, seperti nama domain, industri, siapa pemilik perusahaan, tipe, kota, dan berbagai hal lainnya. Semua properti di sisi kiri mengenai perusahaan itu bisa kamu modifikasi. Dan cara kamu memodifikasinya cukup sederhana. Yang perlu kamu lakukan adalah menekan tindakan di sini dan menyesuaikan propertinya. Jika kita melanjutkan dan melakukannya, setelah kita menekan sesuaikan properti, akan ada semua properti custom yang terdaftar untuk kita di sini. Kita bisa mengubah urutannya atau bahkan menghapus beberapa jika kita tidak menyukainya. Jika kita ingin menambahkan beberapa properti, akan ada semua opsi yang disesuaikan oleh HubSpot. Namun, aku sepenuhnya memahami jika kamu memiliki sesuatu yang custom yang ingin kamu masukkan dalam CRM kamu. Jadi, jika kita ingin melanjutkan dan melakukannya, yang perlu kamu lakukan adalah menekan icon gear di sini. Dan itu akan membawa kita ke satu tempat di mana kita bisa memodifikasi seluruh catatan perusahaan. Dari sini, kamu ingin menambahkan bagian tertentu mengenai apa yang kamu cari. Seperti di sini kita memiliki tentang perusahaan ini. Tetapi jika kamu ingin memiliki bagian lain, kita bisa menambahkan kartu di sini. Dan di pengaturan, kamu bisa membuat pengaturan custom tersebut. Namun, yang ingin aku sampaikan adalah semuanya dalam CRM kita dapat disesuaikan. Itu adalah hal besar yang dikenal oleh HubSpot. Dan tidak peduli di mana kamu berada dalam perjalananmu, HubSpot bisa berkembang bersamamu dengan baik. Jika kita kembali ke catatan perusahaan di sini, semua aktivitas seperti panggilan, email, catatan, pesan LinkedIn, tergantung pada bagaimana kita mengaturnya. Bisa ditampilkan di sini. Dengan beberapa hal, kamu memerlukan rencana yang lebih tinggi. Seperti misalnya jika kamu menggunakan LinkedIn Sales Navigator, kita memerlukan sales profesional. Namun, untuk sebagian besar hal, seperti mengirim email atau menulis catatan,
kamu bisa melakukannya dalam rencana gratis HubSpot. Namun jika kamu ingin meningkatkan dan memiliki tim penjualan sendiri, aku sangat menyarankan untuk menghubungkan nomor telepon kamu agar kamu bisa melakukan panggilan langsung melalui platform. Kamu bisa melakukannya dalam fitur mulai dan profesional. Dan dengan cara itu, tergantung pada keadaan kamu. Kamu bisa mendengarkan kembali panggilan dan melihat apa yang dibicarakan dalam percakapan itu. Itu sangat berguna, karena dengan cara itu tidak ada yang kelewat. Dan kamu bisa selalu mengingat apa yang dibicarakan dalam percakapan terakhir. Bahkan jika kamu bukan orang yang membuatnya. Biasanya untuk bagian tengah ini, berbagai bagian akan disimpan ketika berhubungan dengan komunikasi. Namun jika kamu juga ingin menyaring aktivitas yang ingin kamu lihat secara langsung, kamu bisa melakukannya seperti ini. Di sisi kanan akan ada kontak yang terkait dengan perusahaan tertentu, kesepakatan yang terkait dengannya, tiket, tautan pembayaran, perusahaan lain, langganan, dan seterusnya. Ingat, apapun di sisi kanan ini bisa dimodifikasi lagi. Seluruh catatan perusahaan ini bisa dimodifikasi. Jadi tergantung pada apa yang kamu cari. Dengan banyak bisnis yang aku kerjakan, salah satu properti yang mereka miliki di sisi kanan adalah integrasi QuickBooks yang bisa memperlancar proses mereka. Namun semua ini bisa tergantung pada apa yang kamu cari. Jadi aku akan melanjutkan dan memodifikasinya dalam opsi pengaturan. Sekarang, mari kita lihat dasar-dasarnya dengan cepat. Di dalam HubSpot akan ada 3 jenis catatan yang ada. Akan ada catatan perusahaan, catatan kontak, dan catatan kesepakatan. Dan semua catatan itu akan saling terhubung satu sama lain. Inilah yang kumaksud dengan ini. Jadi kita bisa melihatnya. Katakanlah kita bekerja dengan HubSpot. Semua kontak ada di HubSpot kan? Kita bisa menambahkannya di sini. Bisa dibilang ditambahkan di sisi kanan. Alasan mengapa kita ingin menambahkan beberapa kontak di sisi kanan kita adalah karena seringkali, terutama jika kamu melakukan bisnis ke bisnis, akan ada banyak pemangku kepentingan yang terlibat. Dan dengan cara itu, semua email, semua komunikasi, dan semua interaksi kita dengan mereka akan terdaftar di sini di tengah dari setiap orang. Namun jika aku ingin melihat hanya apa yang dikatakan oleh Brian Hogan, yang perlu aku lakukan adalah pergi ke catatan kontaknya. Dan jika aku pergi ke aktivitas, aku melihat semua yang dia katakan di sini di tengah. Seperti yang kamu lihat, catatan kontak terlihat cukup mirip dengan catatan perusahaan. Akan ada properti di sisi kiri, akan ada komunikasi di tengah, dan akan ada berbagai properti di sisi kanan, seperti kesepakatan atau tiket. Sekali lagi, jika kamu ingin menyesuaikan cara tampilannya di properti yang akan ditampilkan, yang perlu kamu lakukan adalah menekan tindakan, sesuaikan properti, atau kamu bisa melakukannya di opsi pengaturan baru di sini. Tujuan dari ini adalah untuk memungkinkan kita mengelompokkan informasi tersebut. Jadi akan ada informasi spesifik yang masuk ke catatan kontak versus catatan perusahaan versus catatan kesepakatan. Karena jika kamu hanya ingin melihat apa yang dikatakan Brian, kamu tidak ingin melihat semua pesan dari setiap orang di HubSpot. Kamu hanya ingin melihat apa yang dikatakan Brian secara langsung. Yang perlu kita lakukan untuk melihat itu adalah pergi ke catatan kontak Brian. Dan jika kita pergi ke tab aktivitas di sini, kita bisa melihat semua interaksi kita dengan Brian. Namun jika kita ingin melihat semuanya ketika datang ke HubSpot secara keseluruhan, kita harus pergi ke catatan perusahaan. Dan kita melihatnya di sini, di tengah, bersama semua rekan kerja Brian. Tetapi jika kita membuat kesepakatan, semua komunikasi untuk kesepakatan atau tiket tertentu akan terdaftar dalam catatan kesepakatan atau tiket. Jadi mari kita buat kesepakatan di sini. Kita akan menamainya kesepakatan baru HubSpot. Mari kita tekan buat sekarang. Seperti yang kamu lihat, ini terlihat sangat familiar. Kita memiliki semua aktivitas kita di tengah di sini dan semua informasi mengenai kesepakatan di kolom berbeda di sisi kanan. Sekali lagi, aku tidak ingin terdengar seperti rekaman yang rusak terlalu banyak. Tetapi semuanya bisa disesuaikan sesuai keinginanmu. Jika aku menjadi kamu dan ingin melihat semua kesepakatan dalam satu tempat, aku akan membuka semua kesepakatan, menarik tampilan ini, dan dengan cara itu, kita bisa melihat semua kesepakatan kita di sini, di depan kita. Aku sangat menyukai jalur renang ini, karena dari sini aku bisa langsung drag and drop di mana kesepakatan tertentu berada. Mulai dari jadwal janji hingga kualifikasi untuk membeli, jadwal presentasi, dan seterusnya. Dengan ini, kamu bisa tetap teratur dalam proses penjualan kamu, dan semua orang berada di halaman yang sama. Jika kamu ingin melihat secara spesifik apa yang terjadi dengan kesepakatan tertentu itu, di mana kamu bisa mengakses informasi ini di catatan kesepakatan. Jadi, jika kita ingin pergi ke catatan kesepakatan kita di sini, jika kita berinteraksi dengan pelanggan, kita bisa mengirimkan kutipan, mengumpulkan pembayaran yang bisa terkait dengan kesepakatan tertentu itu. Ini bisa sangat berguna karena seringkali dengan klien yang berbeda, kamu mungkin menjual mereka berbagai hal. Dan dengan cara itu, ini memungkinkan kamu untuk tetap teratur. Berbicara tentang organisasi, apa yang aku lakukan jika aku menjadi kamu adalah membuat saluran terpisah tergantung pada apa yang kamu jual. Jika kamu menjual beberapa produk atau kamu menjual ke berbagai wilayah, ini bisa sangat berguna untuk memastikan semuanya tetap teratur. Namun dalam setiap saluran, jika kamu hanya ingin melihat sejumlah informasi tertentu, yang perlu kamu lakukan adalah menerapkan filter di sana. Dan berdasarkan kriteria yang ada dalam kesepakatan, kita bisa menyaring kesepakatan tertentu itu. Misalnya, katakanlah kita ingin menghubungi orang-orang yang aktivitas terakhirnya adalah hari ini atau kemarin atau apapun itu. Kita bisa dengan mudah melakukannya dan mengatur filter. Dan sekali lagi, kamu bisa cukup kreatif dengan ini setelah kamu mendapatkan beberapa informasi di sana. Sekarang, kamu mungkin ingin bertanya
bertanya pada diri sendiri, Ivan, bagaimana aku sebenarnya memasukkan informasiku ke dalam ini? Jawabannya cukup sederhana. Yang perlu kamu lakukan adalah pergi ke sini dan tergantung pada apa yang ingin kamu masukkan, apakah itu kontak, perusahaan, atau kesepakatan. Silahkan buka salah satu dari ini. Sekarang, di sini adalah catatan perusahaan kita. Dan semua perusahaan kita terdaftar di sini. Sekarang, jika kita ingin mengimpor beberapa, yang perlu kita lakukan adalah menekan impor. Dan kita bisa mengimpor dari file, mengambil dari aplikasi lain, atau bahkan memigrasi data kita. Solusi terbaik di sini tergantung pada tumpukan teknologi apa yang kamu gunakan saat ini. Misalnya, jika kamu menggunakan Salesforce, kamu bisa dengan mudah menyinkronkan aplikasi Salesforce dan memindahkan semua informasi itu. Jadi, jika kamu menggunakan Salesforce, menyinkronkan informasi itu dari aplikasi lain akan menjadi opsi terbaik bagi kita. Namun, jika kamu lebih tradisional dan menggunakan spreadsheet, aku akan mengimpor file itu dari spreadsheet. Dan dengan cara itu, kamu bisa memetakan kolom yang berbeda tergantung pada apa yang ingin kamu lihat dalam catatan perusahaan. Sekali lagi, seluruh proses ini cukup sederhana, dan kamu tidak akan mengalami banyak kesulitan dengan itu. Keren! Sekarang setelah kamu mendapatkan catatan perusahaan atau catatan kontak di sistem kamu, saatnya untuk merawat prospek kamu. Dalam pikiranku, cara termudah untuk melakukan ini adalah melalui pemasaran email. Dan cara kita menemukannya adalah dengan pergi ke opsi email di sini. Yang perlu kita lakukan adalah menekan lewati di sini. Dan setelah kamu mengimpor kontak kamu memiliki daftar opt-in kamu sendiri. Dan kamu siap untuk membuat email kamu. Kita akan siap untuk pergi. Hanya untuk tujuan contoh, aku akan melewati pengaturan agar kamu bisa benar-benar melihat ini beraksi. Mari kita buat email pertama kita di sini. Ini akan menjadi email biasa. Tekan berikutnya. Dan HubSpot memberikan kamu banyak template berbeda. Tetapi mari kita pilih yang e-commerce ini. Ini terlihat bagus dan menarik. Silahkan gunakan template ini dan lihat. Hal menarik tentang platform ini adalah sangat mudah digunakan karena ini adalah sistem drag and drop yang sederhana. Atau jika kamu menggunakan salah satu dari ini, kamu mungkin juga menggunakan yang ini, di mana kamu bisa memodifikasi berbagai hal, warna, logo, dan berbagai hal lainnya. Sekali lagi, kamu sebutkan, semua opsi akan ada di sini di sisi kiri. Setelah email kita dibuat, mari kita lihat apa yang terjadi ketika kita mengirimkannya. Untuk melakukan itu, kita harus pergi ke opsi analisis di sini. Dan HubSpot memiliki laporan yang cukup mendalam di mana kamu bisa melihat keterlibatan penerima, tingkat pengiriman, laporan kinerja email, grafik data, dan berbagai hal lainnya. Sekali lagi, semua ini bisa disesuaikan tergantung pada apa yang kamu cari. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan pergi ke laporan di sini dan membuka dashboard. Sekarang, setelah kita membuka dashboard, itu berarti akan ada kumpulan laporan yang berbeda. Akan ada banyak template di sini untuk kita. Tapi, karena kita berbicara tentang email, mari kita buat satu tampilan email. Mari kita tekan berikutnya dan buat dashboard. Seperti yang kamu lihat di sini. Setelah kamu benar-benar mengirim email tersebut dan mendapatkan beberapa data, semuanya ada di dalam HubSpot. Dengan cara itu, semua kinerja kamu bisa dilihat dalam satu tempat terpusat. Semua percakapan email yang kita lakukan, waktu respon pertama rata-rata, atau total email terungkap. Semua informasi ini bisa dilihat di sini. Dan cukup sederhana untuk membuat laporan langsung pada informasi apa yang ingin kita lihat dan seberapa rinci kita inginkan. Yang perlu kita lakukan adalah menekan laporan. Sekarang, jika kita ingin laporan custom, kita perlu melakukan upgrade untuk salah satu rencana berbayar. Namun, jika kamu baik-baik saja dengan itu dan ingin tetap dengan versi gratis, akan ada banyak template luar biasa di sini untuk kita. Dan jika kita scroll ke bawah, akan ada banyak opsi berbeda untuk kita. Jadi jangan khawatir tentang kehabisan. Kamu juga bisa menyaring apa yang kamu ingin lihat dan dengan cara itu, kamu bisa mendapatkan berbagai opsi di sini. HubSpot melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal dukungan. Karena mereka memiliki banyak opsi berbeda. Seperti yang kamu lihat di sini, akan ada banyak hal berbeda mulai dari komunitas mereka sendiri, basis pengetahuan dengan berbagai artikel, hingga akademi mereka sendiri yang memiliki berbagai pelajaran HubSpot, dokumentasi pengembang, blog pelanggan, atau bahkan mitra solusi. Kamu sebutkan, ada begitu banyak cara berbeda kamu bisa mendapatkan bantuan jika kamu mengalami masalah dengan HubSpot. Jika aku scroll ke bawah di sini, jika kamu saat ini menggunakan versi gratis, akan ada banyak sumber daya komunitas yang berbeda. Kamu mungkin telah melihat beberapa blog tersebut. Mereka sangat membantu. Namun, jika kamu mencoba meningkatkan operasi kamu, rencana mulai dan profesional menawarkan dukungan email, obrolan, dan telepon yang bisa sangat berguna tergantung pada rencana yang kamu miliki. Dan itu dia, adalah panduan pemula untuk platform HubSpot. Jika aku menjadi kamu, apa yang akan aku lakukan adalah memasukkan kontak atau perusahaan kamu ke dalamnya. Dan sekarang kita bisa bermain dengan platform ini. Ini sepenuhnya gratis. Ingat, jika kamu ingin mencoba platform ini, akan ada link eksklusif di bawah di deskripsi, di mana kamu bisa melakukan sepenuhnya gratis. Di channel ini, kami membuat video mengenai berbagai alat dan platform untuk membantu kamu tumbuh dan memulai bisnismu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat atau mendapatkan nilai dari ini, silakan tinggalkan like dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Sampai jumpa, peace!